momen nggak sih? Momen Marah. gimana tuh? Marah, jadi kayak mami kalau misalnya mamanya, mami kerja dulu ya. No, mami no working. Sarena aja, Nena aja yang working. Wah, kalau aku baru kali ini nih ngelihat Indonesia sepenuh ini ya, karena kan biasanya kalau jadi bintang tamu tuh kan cuma dari backstage-nya kan di belakang kan, bukan di sini, nggak ngelewatin penonton gitu. Dan sekarang tuh ngelewatin penonton tuh kayak wah rame banget gitu, seru banget, rame, panggilan tuh penuh banget gitu, jadi kayak final tuh setiap final tuh kayak gini ya, gitu. Kayak Mes sendiri, kaget sendiri. Tahu dengan Novia dan Awan sendiri nggak sih, sedikit sepuluh gitu? Karena beberapa hari kita di sini jadi kita tahu ya. Tahu. Menjagokan siapa dan siapa? Semuanya jago, semuanya bagus banget. Dan kan setiap kita sebelum kerja itu kita pasti ngeliat mereka perform dulu kayak bagus banget gitu, bagus banget. Jadi aku kayak ngerasa nonton konser gitu, bukannya apa? Bukannya ajang pencarian. Malah kayak nonton konser gitu. Jadi flashback dulu nanti tadi Pak, dulu kan ibaratnya sebelum Emang kamu pernah ikut pencarian? Zaman dulu. Iya. Oh iya, apa? Bukan sini tapi. Nggak, bisa flashback sedikit nggak sih, itu jadi kebayang dulu perjuanganmu sampai akhirnya bisa di titik ini. Oh iya pasti kayak kan menjadi sekarang ini aku nggak mudah kan. Ini udah melewati beberapa proses dan akhirnya seperti ini tuh kayak, dan aku ngelihat perjuangan mereka juga sama kayak aku, cuma bedanya mereka langsung masuk TV, kalau aku kan enggak gitu. Jadi ya seneng gitu, maksudnya sekarang zamannya sudah berubah untuk maju ke jenjang seperti ini tuh prosesnya nggak terlalu sulit seperti dulu gitu. Jadi makin banyak persaingan atau justru jadi apa? Nggak ada persaingan. Semua rezeki harus diatur sama Allah. Benar. Kasibat, menurut kamu beda dangdut zaman Kasibat sama sekarang apa yang paling khas gitu, yang beda banget gitu? Yang kelihatan beda. Apa bedanya ya? Yang jelas Kalau mungkin. sebenarnya kan kalau untuk di audisi dan ini dangdut zaman dulu kan, kalau di audisi seperti ini kan lagu-lagu zaman dulu, lagu benar-benar pure dangdut itu kan dikeluarin di sini gitu. Nah kalau aku sendiri bukan pure dangdut gitu kan, jadi aku tuh kayak apa ya? House musik atau apa tuh kayak gitulah kali ya. Ya aku lebih ke dangdut modern gitu ya gitu. Jadi ya emang sangat memang berbeda dengan dangdut yang ada di sini gitu. Tapi ya inilah benar, ini yang dinamakan dangdut tuh yang ini. Betul ya Wak? Kayaknya baru ya. Iya doang lagi. Kasibat sama Tante sendiri kayaknya selalu paketan ya, dalam aktivitas setiap event pekerjaan. Misalnya seperti kalian joinnya seperti ini. Enggak juga sih, kita kalau misalnya berdua itu memang karena kita adalah brand ambassador dari sebuah produk. Jadi ya pasti kita berdua yang untuk tampilnya. Kalau misalnya kerja sih selalu masing-masing malah. Kita ketemu malah di sini nih. Jadi Siti di rumah, kalau nggak Siti show, siangnya sampai malam itu aku di lokasi juga. Ketemu lamanya malah di sini. Kalau di lokasi juga, iya. Di rumahnya jarang. Di rumahnya juga. Paling malam. Itu pun dia udah tidur. Bangun-bangun dia udah pergi. Oh iya. Tapi kalau kalian buat ngejaga, itu kan bisa dibilang kan jarang ketemu lah walaupun satu rumah ya. Buat ngejaga supaya kalian itu tetap harmonis, tetap hangat itu gimana sih? Kan ketemunya di Sebenarnya sesibuk-sibuknya kita tuh meminta izin sama tempat yang kita kerjakan, kita minta libur 1 hari dalam seminggu. Jadi sama manajemen. jadi alhamdulillah kita dikasih libur 1 hari tuh kayak kita maksimalin banget, kayak misalnya kalau libur kita langsung ke mall bareng atau ngajak Serena berenang bareng. Ya quality time lah sama keluarga. Jadi alhamdulillah masih dikasih waktu 1 hari juga lumayan banget deh. Ada cemburu-cemburuan nggak sih kalian? Nggak ada. Nggak ada sih ya. Nggak ada. Buru nggak? Nggak ada. Zaman dulu Dulu ya. Sekarang semenjak aku punya anak, aku nggak ada cemburu sama sekali gitu, kayak ya udah kalau ngapain aku cemburuin juga sih gitu kan, dia kerja juga buat anak buat istrinya gitu. Jadi ya kita harusnya support kan, jangan ngeribetin, malah yang kalau aku ribetin, kalau aku yang posesif dia malah dia malas kerja juga nanti kan, jadi ngapain aku dia gitu. Jadi ya yang penting kan transparan sih.
Sama-sama sibuk. Terus gimana nih pola asuh Sarena? Parentingnya. Nah, Parentingnya seperti apa? alhamdulillahnya kalau untuk sama Sarena aku bisa full gitu. Jadi kalau Jadi misalkan itu kalau sebulan nyanyi itu palingan cuma 2-3 kali. Itu keinginan kamu sendiri, sadar diri atau keinginan aku sendiri, permintaan? keinginan aku sendiri itu jadi kayak ngambil acara-acara TV pun aku jarang-jarangin juga gitu. Kayak aku nggak pengen ngelewatin momennya sama Sarena, kembangnya Sarena gitu. Jadi aku full gitu. Kadang-kadang ya seminggu sekali doang aku kerja keluar kota gitu. Tapi tetap dapat bantuan dari babysitter sendiri atau semuanya kamu yang handle? Ada tetap ada help. tetap ada ada Neni. ada neni. Sudah terlihat belum sih waktu masih kecil? Kayak siapa? Mungkin papa Dia yang suka- driving atau kamu yang Dua-duanya deh, sumpah beneran. Dia suka joget, dia suka nyanyi, dia suka acting. Sekarang dia lagi seneng acting sih, lagi sekolah halu, tau nggak? Jadi kayak tiba-tiba dia jualan bakso, tiba-tiba jualan es krim kayak ini mau rasa apa? Melon, strawberry, gitu-gitu dia sebut-sebutin sendiri. Terus dia halu bikin es krim dari Play-Doh, gitu-gitu. Acting-acting jadi tukang-tukangan. Kadang jadi mbak-mbak, kadang jadi dokter. Dia multifungsi sih, kerjaannya banyak. Tiba-tiba jadi mbak, tukang pijit. Lagi seneng halu dia, lucu banget. banyak macam-macam ya. lagi banyak? Lagi cerewet ya, maksudnya Iya, cerewet. ditinggal sendiri, maksudnya mau bapaknya pergi kerja kayak gini nih, ditinggal momen nggak sih? Momen Marah. Marah. gimana tuh? Marah, jadi kayak mami kalau misalnya mamanya mami kerja dulu ya, no Oh, mami bisa no komplain ya. working, Mami no working. Sarena aja, Nena aja yang working, Terus ya udah kalau gitu Dedi yang working ya. no Nena aja yang Nena aja working. Bukan batu ya gitu ya. Kita makan itu aja ya Sarena ya, nggak boleh kerja semuanya. Gemoynya dia dari mana sih kalau boleh tahu? Kalau kata orang tua aku sih, aku waktu kecil juga emang Gemoy itu. gemoy gitu. Dan Chris pun gitu, kata papanya emang dia juga gendut gitu. Kita sama-sama gendut. Nggak tahu sih, nggak tahu menurut kalian aja gimana, mirip siapa nih Sarena? Kita aja bingung Sarena mirip siapa. Karena dia bukan. Anak siapa ya? Kamu apa? Jadi ketukar ya dia. Aku menanam. Oh ya, jalan lagi bentar lagi kan mau Ramadan. Gimana nih? Ada Ada planning apa? Nggak ada, orang gua stripping setiap hari di lokasi. Ya udah, gue full sama Sarena dulu berarti. Kan gak nyanyi, bulan puasa. Menghibur siapa bulan puasa. Ya udah, aku di rumah ya dia stripping. Ada menu spesial kalau itu atau di Wah, pokoknya wah. Wah, harus Karena kalau lagi sahur tuh nggak tahu kenapa suka seret gitu, kalau makan susah, nggak bisa masuk gitu loh, nggak ketelen. Jadi mau nggak mau harus pengen pakai yang kuah-kuah terus. SD sendiri memutuskan kalau Ramadan aku yang masak juga atau gimana? Hei, emang kaget gua. Aku yang masak. Berarti kan gak bisa masak ya? Bisa. Masak air. Enggak lah. Enggak, kadang-kadang masak, mie bakwan gitu. Tapi enak makanan Siti itu, bakwan itu enak tuh, sama pisang goreng enak. Sebakwan-bakwannya doang udah bisa gue, yang lainnya nggak bisa. Udah itu doang sih kalau bulan buka puasa. Karena gini, kalau bulan puasa itu si Chris ini kalau buka puasa langsung nasi. Bener. Dia nggak bisa Nggak bisa masak manis-manis. kolak gitu, goreng-gorengan dia nggak bisa. Pokoknya Simpel ya, harus nasi padang aja langsung ke sini. Itu benar. Itu benar. Itu benar. Itu benar. Iya. Gak sakit perut tuh. Enggak, karena memang aku nggak makan manis, aku nggak makan manis deh, aku nggak makan manis sama sekali sedikit pun, bener-bener nggak telan manis sedikit pun. Makanya pas buka puasa tuh aku langsung makan nasi. Jadi simpel banget sih, udah tinggal masak aja. Ngomong-ngomong soal kelingking, kenapa? Iya, kenapa nih kelingkingnya salah fokus? Kayaknya begini sendiri. Iya, nggak bisa tadi nengok kata dia. Jadi aku lagi syuting kemarin fighting, terus kepentok sama kap mobil, kelingking copot, Cius, copot, mana HP gue? patah gitu. Patah, ngampleh gitu, berpisah dia. berarti itu di gips berarti. Di gips dulu, nih fotonya. Kok ngeri Ini sih? namanya gips. Iya, gipsnya tapi ini udah 2 minggu ya, jadi bisa dilepas pasang. Kalau sebelumnya tuh seminggu yang awal tuh nggak boleh dilepas sama sekali. Aduh, Ujung kali tayang situ-situ. Emang kemana sih? Cuma di situ doang. Di grup siapa? Oh ini ketemu. Oh. Nih. boleh di Social distancing gitu ya. Iya, dia kayak COVID. jauhan ya kan? Jauh-jauhan. Dia kayaknya lagi bercerai. Sekarang dia sudah bersatu, sudah rujuk ceritanya. Cuman dia nggak bisa, nggak bisa belok, nekuk ya? nggak bisa nekuk. Itu udah berapa minggu? Udah Sebulan. enggak belum.
3 minggu. 3 Tapi itu minggu. bakal balik normal mas. Mudah-mudahan ya insya Allah ya kata dokternya sih tunggu 14 hari lagi. Nggak lucu gini mulu. Nggak lucu. Nggak lucu. Begini mulu kayak gitu. Iya. Ngilunya gimana Bang Chris? Nggak berasa. Jadi pas lagi Itu fighting, emang adegan fighting. dia lagi adegan fighting, tapi aku nggak berasa, aku ngepentok sama kap mobil. Itu pun aku nggak nyadar kalau misalnya tangan aku pentok. Pas gitu di-cut sama sutradara gara-gara ada bunyi tang gitu, ada bunyi tang. Nah, habis itu aku cek, aku lihat gini, ya putus. Aku cuma gitu doang karena nggak berasa, karena kayak shock mungkin ya. Kan kalau shock kita jatuh Tapi memang nggak berasa tidak- sakit. Nah, dirimu memang selalu melakukan acting ya. Maksudnya acting itu selalu khususnya yang berantem ya tidak mau menggunakan stuntman. Oh enggak, saat itu memang ada stuntman untuk jaga-jaga, tapi aku pengen yang kayak nggak apa-apa gue bisa kok, ayo Pengen natural gitu ya? pengen natural gitu daripada mereka kan kalau misalnya pakai stuntman kan diulang-ulang 2 kali kan, ada akunya ada stuntman. Kalau itu aku pengen coba dulu nih, aku improve ceritanya, salah sendiri gitu. Centang, ya kena juga. Sampai rumah, ini ngomel-ngomel nggak? Enggak, dia cuma kayak kok bisa gitu. Sampai jam 1 gua nggak tidur, nungguin kabar dia. Saya tangan aku putus, wah itu paniknya nauzubillah. Padahal cuma kelingking doang yang putus, tapi nauzubillah Panik panik bilangnya tangan ya, udah kepikiran. Enggak, kelingking aku bilang. Kelingking Apa putus. ya? Itu dada atau jantung tuh duduk. Apa yang tadinya lagi nonton TV lagi santai. Sarena juga kan nangis kan, bentar dulu bapak kamu tangannya putus gitu. Apa dibentak ya? Bentar, bapak kamu tangannya putus bentar gitu. Susu buka aja terus. Padahal nggak ada hubungannya juga gitu. Gue cuma nelponin dia juga memperibet doang gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa pengen nunggu kabar bentar. Gimana? Udah belum sampai ke semuanya, sampai ke asistennya aku tanya, sampai ke apa namanya supirnya juga aku tanya. Gimana? Udah di mana sekarang? Gimana? Terus akhirnya kata dia, sayang ini aku udah selesai. Aku Sekarang langsung aku balik. syuting. Langsung balik syuting. Saat itu juga langsung balik lagi fighting lagi. Langsung ya Enggak pulang gitu ada juga. Enggak, karena kasihan juga kan orang lokasi kan emang Enggak, udah karena saat itu nungguin hari gitu terakhir kan. gitu, kita lagi buat Kasihan. promo. Kesian kalau misalnya ulang lagi. Nah, dengan kejadian itu sempat bilang sama suami gak sih? Makanya besok-besok pakai stuntman Iya, aja atau apa gitu. bukan lagi, makanya jangan sotoy. Iya, lu mau soalnya gitu ke sana dong. Gua kok ini kan aku cuma awalan doang. Iya, namanya juga musibah kan nggak ada yang tahu ya kapan datangnya. Jadi ya mau nggak mau ini udah takdir kali. Kata Tapi kalau dokter di rumah gimana? kepentuknya sama gue jadinya. Iya. Oh iya ya, ngeri. Iya, kepentuknya sama gue kadang-kadang dia gini. Ah, Gituin. ah. Kepentuk terus sama aku jadinya. Ya udah lah ya. Terus sih Pak, balik lagi ke DA nih. Nggak enak dilihatin. Balik lagi ke DA nih. Dengan ini kan maksudnya, dengan ini kan banyaknya bermunculan talenta-talenta baru khususnya di bidang dangdut. Nah, terus Sipa sendiri punya pesan apa sih buat teman-teman ini? Ih, jadi malu ya. Ini bener nih, bener. Penyanyi. Ini serius ya. Ini serius nih. Gue bingung. Pesannya ya apapun itu hasilnya nanti. Ini kan apa namanya pemilihannya, apapun hasilnya nanti juara atau tidak juara, tetap harus tetap semangat karena rezeki udah Allah yang atur gitu. Ya itu aja sih, pasti di depan sana ada kesuksesan walaupun tidak sukses di sini mungkin jalur lain gitu kan. Pokoknya tetap semangat aja apapun yang terjadi. Buat yang menang. Buat yang harus menang. seperti apa gitu. Buat yang menang tetap merunduk ya. Udah dikasih, kalau misalnya udah dikasih kemenangan jangan songkak, jangan congkak. Pokoknya harus tetap meraba diri, harus tetap lihat yang apa namanya, yang seniornya seperti apa mereka. Gue nggak bisa nulis kata-kata baik-baik, nggak bisa lu perkataan baik-baik. Pokoknya begitu deh, pokoknya tetap semangat. Doa terbaik lah. Doa yang terbaik. Oh. Kita terus ulang. Oke, terima kasih. Terima kasih.